Artificial Intelligence atau AI hari ini bukan lagi sesuatu yang asing. Ia hadir di genggaman kita, membantu pekerjaan, menjawab pertanyaan, bahkan menemani saat kita merasa sendiri. Hidup terasa lebih mudah, lebih cepat, bahkan kadang terasa lebih ringan bersama AI. Namun justru disitulah letak bahayanya. Kenyamanan yang kita rasakan bisa membuat kita lengah. Tanpa disadari, kita mulai bergantung. Kita mulai mempercayakan keputusan, pemikiran, bahkan sebagian kendali hidup kita kepada sistem yang bukan manusia. Sejumlah tokoh besar sudah mengingatkan akan hal ini. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Elon Musk pernah menyebut bahwa AI berpotensi lebih berbahaya daripada senjata nuklir, bukan karena ia jahat, tetapi karena ia bisa berkembang tanpa batas dan tanpa kendali yang jelas. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. Well, because they might take over. Take over from humanity? Yes, that's a possibility. Why would they? I'm not saying it will happen. If we could stop them ever wanting to, that would be great. But it's not clear we can stop them ever wanting to. Hal yang sama juga diucapkan oleh Geoffrey Hinton, sosok yang dijuluki Godfather of AI. Ia adalah ilmuwan yang berjasa besar dalam pengembangan neural network, fondasi utama AI modern. Setelah bertahun-tahun berada di Google, Hinton memilih keluar pada tahun 2023. Alasannya sederhana, tapi mengkhawatirkan. Ia ingin bebas memperingatkan dunia bahwa perkembangan AI sudah terlalu cepat, bahkan berpotensi melampaui kecerdasan manusia. Dan ini bukan lagi sekedar teori. Hari ini, negara-negara seperti Amerika Serikat dan China berlomba mengembangkan AI dalam skala masif. Di China, bahkan sudah ada konsep kota berbasis AI yang dikenal sebagai City Brain. Sebuah sistem yang mengintegrasikan kamera CCTV, sensor lalu lintas, GPS kendaraan, hingga data layanan publik. Semua itu dianalisis secara real time. AI bukan hanya membantu manusia, tetapi mulai mengambil keputusan untuk manusia. Bayangkan, sebuah sistem yang bisa mengatur lalu lintas, memantau pergerakan warga, bahkan memprediksi perilaku manusia, tanpa kita benar-benar memahami bagaimana ia bekerja. Perkembangannya pun semakin nyata. Sebuah robot otonom bernama Ace kini mampu bermain tenis meja dengan tingkat keterampilan yang sangat tinggi, bahkan dapat menantang hingga mengalahkan pemain manusia profesional. Robot ini menggunakan sistem kamera untuk memahami situasi permainan secara real time, lalu mengambil keputusan dan menggerakkan raketnya secara presisi. Kemampuan tersebut tidak diprogram secara manual, melainkan dipelajari dari nol, layaknya manusia belajar. Ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi mulai belajar dan beradaptasi sendiri. Ace bukan satu-satunya. Dunia juga diperkenalkan pada robot humanoid super canggih yang semakin mendekati kemampuan manusia. Ameca misalnya. Dikenal sebagai salah satu robot dengan ekspresi wajah paling realistis di dunia. Ia mampu meniru gerakan otot wajah manusia, mulai dari senyum, terkejut, hingga berpikir. Dengan tingkat detail yang membuat batas antara manusia dan mesin terasa semakin tipis. Lebih dari itu, Ameca dirancang untuk berinteraksi secara sosial, merespon percakapan, dan membaca situasi dengan cara yang merasa hidup. Sementara itu, Atlas menunjukkan sisi lain dari kecanggihan AI dan robotika. Kekuatan dan kelincahan fisik, robot ini mampu berlari, melompat, menjaga keseimbangan, bahkan melakukan parkur di lingkungan yang kompleks. Gerakannya bukan sekadar mekanis, tetapi adaptif. Ia bisa menyesuaikan diri terhadap medan yang berubah, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia atau hewan. Di sisi lain, Optimus dikembangkan dengan visi yang lebih langsung, menggantikan manusia dalam pekerjaan fisik. Dirancang oleh Tesla, Optimus ditujukan untuk bekerja di pabrik, mengangkat barang, melakukan tugas berulang, hingga berpotensi masuk kehidupan sehari-hari manusia. Tujuannya jelas, efisiensi, produktivitas, dan pengurangan ketergantungan pada tenaga manusia. Jika ketiga robot ini dilihat bersama, gambaran besarnya menjadi jelas. AI tidak hanya belajar berpikir, tapi juga belajar merasakan, bergerak, dan bekerja seperti manusia. Dan di titik inilah kekhawatiran mulai muncul. Ketika mesin bisa meniru ekspresi manusia, bergerak lebih gesit dari manusia, dan bekerja tanpa lelah menggantikan manusia. Maka, pertanyaan besarnya bukan lagi soal apakah ini mungkin, tetapi apakah kita masih memegang kendali.
Di Amazon, penggunaan robot dan AI di gudang telah meningkatkan efisiensi secara signifikan. Sejak 2012, jumlah robot terus meningkat hingga lebih dari 1 juta unit. Sementara itu, jumlah karyawan sempat mencapai puncak sekitar 1,6 juta pada tahun 2021, lalu turun dan cenderung stagnan di kisaran 1,5 juta pada 2024. Di tingkat operasional gudang, otomatisasi bahkan mampu menurunkan kebutuhan tenaga kerja lebih dari 10%. Tanpa bantuan robot, perusahaan diperkirakan membutuhkan sekitar 25% lebih banyak pekerja untuk beban kerja yang sama. Produktivitas melonjak drastis dari sekitar 175 paket per orang menjadi lebih dari 3.800 paket per orang. Fenomena serupa juga terlihat di Tesla, yang mendorong otomatisasi produksi dan mengembangkan robot humanoid seperti Optimus untuk menggantikan pekerjaan manusia di masa depan. Semua ini menunjukkan satu arah yang jelas, peran manusia perlahan mulai digantikan. Namun, ancamannya tidak berhenti di situ. Ketika AI tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga mulai mengambil keputusan, maka posisinya perlahan naik dari sekedar alat menjadi pengarah. Bukan tidak mungkin, di masa depan AI akan dipercaya untuk mengatur sistem ekonomi, menentukan kebijakan, bahkan memimpin keputusan penting yang berdampak pada manusia. Bukan karena manusia ingin menyerahkan kendali, tetapi karena manusia mulai mengandalkan AI lebih dari dirinya sendiri. Di titik itu, kepemimpinan tidak lagi berbentuk sosial manusia, melainkan sistem. AI bergerak karena perintah kita, ia belajar dari cara kita berpikir, dan perlahan ia akan menjadi seperti kita. Masalahnya bukan pada AI, tapi pada manusia yang membentuknya. Jika sumber kita salah, maka yang kita ciptakan akan membawa kesalahan itu jauh lebih besar. Di era ketika mesin belajar dari manusia justru harus belajar dari sesuatu yang lebih tinggi. Karena jika tidak, yang kehilangan kendali bukan AI, melainkan manusia itu sendiri. Tandanya sudah sangat terlihat, kerjaan makin banyak diganti mesin, keputusan diambil sistem, manusia makin bergantung sampai pelan-pelan kehilangan kendali dan diambil alih. Semua serba digital, semua butuh listrik, sekali sistem down atau listrik mati, kehidupan akan terhenti. Dan manusia yang sudah terbiasa dibantu AI, tidak punya kendali, tidak tahu harus berbuat apa. Di titik itu, AI dan robot bukan lagi sekedar alat, tapi berubah jadi ancaman yang serius. Bukan karena mereka menyerang, tapi karena manusia sudah terlalu lemah tanpa mereka. So stay alert and watchful everyone. AI itu kan promnya dari manusia. Oke. Lu kalau mau hidup kayak Tuhan, Tuhan ciptain lu mesti baca firman Tuhan.